Raja Kalacakra adalah salah satu ilmu dari banyak ajian yang ada di Pulau Jawa. Banyak tradisi dan ajaran-ajaran yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa, yang berupa beraneka ragam ilmu dan budaya Jawa. Tak heran jika sampai saat ini masih banyak orang yang menganut kepercayaan tertentu seperti kejawen, penghayat kepercayaan, atau ajian-ajian yang memiliki fungsi tertentu. Sejarah mencatat kehebatan ilmu Raja Kalacakra. Suatu ketika keris milik Sunan Kudus yang bernama keris Kalacakra dirajahkan ke kursi tempat pertemuan antara Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir dan Pangeran Arya Penangsang. Dan namun ternyata berakhir dengan senjata makan tuan. Karena Sultan Hadiwijaya sudah diperingatkan oleh Sunan Kalijaga untuk menukar tempat duduk dengan Arya Penangsang. Karena kursi yang sudah dipersiapkan oleh Sunan Kudus untuk beliau telah diraja dengan Raja Kalacakra, yang dapat mengakibatkan semua kesaktiannya hilang bahkan lumpuh total. Berawal dari Sultan Hadiwijaya meminta kepada Arya Penangsang untuk menukar tempat duduknya. Karena merasa tersinggung dengan perintah tersebut, Pangeran Arya Penangsang menyanggupinya. Padahal dia paham bahwa Sunan Kudus sudah menorehkan Raja Kalacakra yang bila diduduki akan fatal akibatnya. Seketika itu, semua ilmu kesaktian Arya Penangsang sirna dan lenyap. Lalu Sultan Hadiwijaya kemudian menyuruh Ki Ageng Pemanahan beserta anak angkatnya yaitu Raden Sutawijaya untuk mengadakan perang tanding kembali. Arya Penangsang tewas mengenaskan dengan perut robek, terburai sampai ke usus akibat ditusuk tombak Kiai Pleret. Sedangkan keris sakti Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang yang konon sangat legendaris tersebut seperti tawar ketika menghadapi tombak Kiai Pleret. Begitulah kisah singkat kehebatan Raja Kalacakra yang pernah dikuasai oleh salah seorang wali yaitu Sunan Kudus. Ilmu Raja Kalacakra merupakan ilmu yang banyak digunakan oleh para jawara masa lalu. Di antaranya banyak sekali guna dan fungsinya. Ada yang bilang bila menguasai ilmu ajian Raja Kalacakra sama halnya dengan memiliki 10 ajian. Di antaranya untuk tolak balak, juga untuk peleburan, atau bisa menawar ajian-ajian lainnya, menyerang balik kekuatan gaib lawan, dan memiliki kekuatan menyerang makhluk halus hingga terluka parah. Raja Kalacakra juga ampuh untuk mengusir makhluk halus yang bersifat negatif dengan cara memasang Raja Kalacakra di tempat-tempat yang dicurigai ada makhluk halusnya. Selain itu juga bisa untuk ilmu pengasihan, mengunci kekuatan lawan penyerang, ilmu kekebalan, pagar badan dan pagar rumah, juga bisa untuk begenen seperti ajian Komarageni, Gembolo Geni, pengeleburan dan lain-lain. Banyak versi dari mana Raja Kalacakra ini berasal. Di dalam Kasana Hindu Buddha juga sudah lama dikenal. Di dalam
Buddhisme dikenal Kala Cakra Vajra. Konon sudah ada sejak zaman Arya Sakyamuni Buddha saat menjabarkan beberapa ajaran kebenaran. Menurut legenda, ajian Raja Kalacakra merupakan ilmu milik Sunan Kalijaga yang didapatkan saat bersemedi di sungai. Ajian ini merupakan ilmu tingkat tinggi yang sangat ditakuti saat itu. Karena ilmu ini lahir di Jawa, maka orang menamainya Raja Kalacakra. Seorang yang memiliki ajian ilmu Kalacakra ini bisa dilihat dengan mata batin dengan terlihat memiliki cahaya yang berputar-putar di depan dada yang berwarna putih berkilauan. Untuk mendapatkan ilmu Raja Kalacakra ini harus punya guru spiritual untuk menurunkan ajian dan membimbing serta untuk menentukan kesepakatan berapa lama jumlah lelaku yang akan dilakukan. Biasanya untuk menguasai ilmu ajian Raja Kalacakra adalah dengan lelaku puasa mute 3 hari 3 malam plus pati geni sehari semalam. Serta ada yang melakukan mute 44 hari, ada juga yang lelaku ringan dengan puasa Senin Kamis, 14 Senin dan 14 Kamis. Semua tergantung dengan kesepakatan sang guru spiritual. Berikut ini adalah bacaan dari ajian Raja Kalacakra. Itulah bacaan aji Raja Kalacakra. Hafalkan sebelum memulai lelaku dan baca ketika tengah malam pada saat meditasi sewaktu lelaku. Baca dengan konsentrasi disertai dengan ucapan hati, dan jangan menyalahgunakan ilmu ini, gunakan untuk berbuat baik di jalan yang benar. Ingat, Anda harus punya guru spiritual yang sudah matang untuk berguru, dan harus disiapkan tekad dan niat yang benar-benar untuk ritual lelaku ilmu ini. Semoga penjelasan dari saya bisa menambah wawasan Anda.